Warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Bambang Ahmad Wafi BA MPDI, masih membawakan kitab Al-Usul As-Salasah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema Kunci Surga. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Rabu pada asar dari Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykurah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Para penuntut ilmu yang senantiasa setia mendengar kajian Radio Roja dan Sriwijaya Mengaji yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Usul As-Salasah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, yang mana bagi yang punya kitab, kita telah sampai pada halaman yang ke-70 di mana Asy-Syaikh rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah mengatakan fadalilu syahadati qauluhu ta'ala, dan dalil maka dalil syahadat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist
La ilaha illa huwal azizul hakim. Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah telah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dirinya. Dan juga para malaikat pun bersaksi, dan orang-orang yang diberi ilmu pun bersaksi, menegakkan di atas kebenaran dan keadilan. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dialah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan di sini muallif rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah mengatakan, wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah. Dan makna syahadat asyhadu an la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Maknanya adalah tidak ada sesembahan yang hak, yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Kata la ilaha, tidak ada sesembahan, itu menafikan atau meniadakan seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Illallah, lafal illallah, kecuali Allah, muthbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi. Itu menetapkan peribadatan hanyalah milik Allah semata, hanyalah untuk Allah semata. Tidak ada sekutu baginya dalam perkara ibadah. Kama annahu la syarika lahu fi mulkihi, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaannya. Di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, perkataan muallif di sini, perkataan asy-syekh di sini mungkin menimbulkan banyak pertanyaan di benak kita. Kenapa bisa la ilaha illallah dimaknai tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah? Bukan tidak ada Tuhan selain Allah? Bukankah secara bahasa la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kenapa ada kata-kata yang benar? Di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, maka akan kita jelaskan secara bahasa. Yang pertama, kita jelaskan dulu maknanya. Asy-syekh di sini ikhwatul iman ketika menjelaskan la ilaha, kenapa menjadi la ma'buda? Karena ilah dalam bahasa Arab sesembahan bermakna ma'luh, Allah yang disembah. Ini secara bahasa. Karena at-ta'alluhu at-ta'aluhu itu namanya dengan at-ta'abbudu, ya, bersembah. Sehingga kata la ilaha illallah dari penjelasan Syekh di sini mustamilatun ala nafyin wa itsbat. Sehingga kalimat la ilaha illallah itu mencakup nafyu dan itsbat, mencakup peniadaan dan penetapan. Peniadaan dan penetapan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah rukun syahadat, yang dikenal dengan rukun syahadat la ilaha illallah. Sehingga syahadat la ilaha illallah ada dua rukun.
Ada 2 rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penolakan, peniadaan, dan rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan. Nafyunya yang mana? Nafyunya kata la ilaha. Ini menolak segala macam sembahan. Isbatnya apa? Illallah, kecuali Allah. Menetapkan hanya Allah semata. Nah, di sini ikhwatul iman, lafzul jalal Allah dalam bahasa Arab itu statusnya sebagai badal, ganti min khobarila, dari khobar la. Paham? Apa itu badal? Apa itu khobar? Apa itu mubtada? Ya, ini bahasa Arab langsung connect nih. Yang nggak bisa bahasa Arab ngeraba dulu ya. Badal la ilaha illallah. La ilaha. Badal khobarnya. Khobar la itu ilaha, tidak ada ilaha. Ya, la ilaha. Nah, khabar la tadi lafzul jalalah illallah, kecuali Allah, khobarnya kecuali Allah. Ini al-mahdzuf wa takdir. Khabar la al-mahdzuf wa takdir. Ada yang dihilangkan. Nah, jadi la dalam bahasa Arab, huruf la itu masuk ke mubtada dan khobar. Mubtada disebut isim la, khobar disebut khobar la. Belum nyambung? Saya kasih contoh lagi. Dalam bahasa Arab ada kita belajar marfu'atul asma, ada kita belajar mansubatul asma, ya. Atau kita contoh yang marfu'atul asma kana wa akhwatuha misalnya. Kana itu masuk ke mubtada dan khobar. Tugasnya merofa mubtada dan menasabkan khobar. Misal kanallahu aliman. Adalah Allah itu maha mengetahui. Lawannya inna. Inna itu mansubatul asma, ya. Inna itu masuk ke mubtada dan khobar. Tugasnya menasab mubtada dan merofa khobar. Mubtada yang nasab ini jadinya isim inna. Khobar yang marfu ini jadinya khobar inna. Contoh, innallaha alimun. Kenapa innallaha? Karena Allah di sini sebagai isim inna. Isim inna itu dalam keadaan mansub. Ya, khobar innanya mana? Alimun, khobar inna. Paham? Innallaha alimun. Sesungguhnya Allah, ha ini isim inna, alimun khobar inna. Pahami sebatas itu dulu apa-apa. Nah, la ini juga ada masuk ke mubtada dan khobar. La ilaha, ilaha itu sebagai apa berarti? Ilaha sebagai apa? Isim la. Innallaha, Allah sebagai isim inna, dia mansub. Innallaha. Sekarang la ilaha. Kenapa enggak la ilahu? Tapi la ilaha karena dia isim la, dia mansub. Illallah, kecuali Allah. Khobarnya mana? Connect belum? Ikhwatul iman yang di sini. Connect belum? Belum connect? Enggak. Karena tujuan belajar untuk faham. Kalau nggak faham, kita fahamkan. Percuma belajar selesai berapa kitab kalau nggak paham. Saya ulangi sedikit ya. Dalam suatu jumlah bahasa Arab itu artinya kalimat. Innallaha alimun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Inna itu perangkatnya ya. Allah itu mubtada. Dia mansub karena tugasnya inna memansubkan mubtada. Nah, Allah di sini sebagai isim inna namanya. Isim inna. Khobar innanya mana? Alimun. Karena mubtada khobar itu segandengan, ada mubtada ada khobar, itu bahasa Arab ya. Kalau jumlah yang sempurna ada mubtada ada khobar. Kalau mubtada aja nggak ada khobar berarti jumlahnya nggak sempurna. Nah, itu ya, fahami. Ada isim Allahnya sebagai isim inna, alimunnya sebagai khobar inna. Sudah paham?
Sekarang lafal la ilaha illallah. La ilaha, la perangkatnya, ilaha sebagai isim ilah, ya kan? Illallah kecuali Allah. Khobar lahnya mana? Ilah kecuali kata lain lagi, Allah, Allah kan? Jadi khobar innanya, khobar lahnya mana? La ilaha, tidak ada sesembahan. Terus khobarnya mana? Kalau tadi kan jelas innallaha alimun. Sesungguhnya Allah, isimnya Allah, khobarnya alimun. Sekarang la ilaha. Illallah sudah kalimat baru lagi. La ilaha, tidak ada sesembahan. Isim lanya ilaha. Khobar lanya mana? Nah, dalam bahasa Arab sering seperti ini. Khobarnya mahdzub. Khobarnya itu dihapus, tidak ditulis. Kenapa? Karena dipahami. Takdirnya apa? Apa yang dihapus tersebut? Hakun. Kalimat hakun itu yang dihapus. Sehingga kalau ditulis seluruhnya jadinya la ilaha hakun illallah. Sehingga sempurna kalimatnya. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah yang benar illallah kecuali Allah. Ustaz, kok bisa kita tentukan ada yang dihilangkan? Kok bisa nebak-nebak? Bukan nebak-nebak, itu yang dipahami secara bahasa. Al-Quran banyak sekali mencontohkan yang seperti ini. Dan ini ilmu balaghah dalam bahasa Arab. Kok bisa iya? Al-Quran pernah berfirman, Allah berfirman, fas'alul qaryata allati kunna fiha. Tanyalah kepada desa yang dahulu kami di situ. Ketika anak-anaknya Nabi Yakub ya ingin membuktikan kebenaran ceritanya, nyuruh Yakub, tanyalah ke tempat kami dulu di situ, di desa tersebut. Apakah desa bisa ditanya? Enggak, tapi di situ ada takdirnya yang dihilangkan. Sebenarnya apa? Fas'alu ahlal qaryah. Tanyalah penduduk kampung tersebut. Tapi penduduknya dihilangkan. Fas'alul qaryah, tanyalah kampung itu. Nah, ini juga dalam kalimat la ilaha illallah. La ilaha haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Makanya Allah, illallah adalah badal dari khobarlah. Mana khobarlah? Hakun. Ya, makanya illallahu sama-sama marfu, sama-sama dhamma, hakun dhamma, illallahu dhamma. Itu sebab itu secara bahasa Arab. Itu secara bahasa ya. Secara makna semantik sekarang. Kok semantik? Apa itu semantik? Ya sudah. Secara kita bahas secara bahasa ya. Secara bahasa. Secara bahasa kalau kita katakan, saya kasih contoh nih. Tidak ada alat menulis kecuali pena. Ini suatu kalimat. Tidak ada alat menulis kecuali pena. Muhammad menulis dengan pilot. Maka kesimpulannya pilot adalah pena. Tidak ada alat menulis kecuali pena. Berarti kalau ada alat menulis namanya itu alat tulis pasti namanya pena. Atau dengan kalimat lain tidak ada alat menulis kecuali pena. Muhammad menulis dengan pilot. Maka kesimpulannya pilot adalah pena. Ya kan? Itu dari ilmu bahasa yang kita pelajari, filsafat bahasa seperti itu. Atau ya ilmu semantik juga seperti itu kita pelajari. Deduktif, induktif kan kalimat deduktif, kalimat induktif seperti itu. Bingung? Ini pelajaran SMP itu. Kalimat deduktif, kalimat induktif ya. Nah itu. Nah kalau kita terjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti tidak yang namanya Tuhan itu Allah. Kalau kita katakan tidak ada Tuhan, Tuhan itu apa arti Tuhan?
yang disembah. Berarti tidak ada yang disembah kecuali Allah. Alek menyembah patung. Alek menyembah pohon. Berarti kesimpulannya patung adalah Allah, pohon adalah Allah. Bisa diterima? Gak bisa diterima. Kalau dikatakan, itu mana yang pertama. Mana yang kedua, kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang disembah selain Allah, tapi buktinya ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah kuburan. Berarti itu semua Allah. Bukan kan? Makanya muskilah ini bisa dipecahkan dengan memahami dan pemahaman yang benar. Iya, ada yang nyembah pohon benar, ada yang nyembah patung benar, ada yang nyembah berhala benar. Tapi apakah itu sesembahan? Iya, itu sesembahan. Apakah itu Tuhan? Iya, itu Tuhan karena yang disembah. Tetapi Tuhan-Tuhan itu yang disembah itu enggak benar, enggak berhak disembah. Yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa dimaknai la ilaha illallah, la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Difahami ini? Ya. Paham sebabnya? Mungkin kalian bertanya. Ya. Mungkin kalian bertanya, Ustaz, kok bisa antum bilang Tuhan itu banyak? Nah, berarti dengan penjelasan tadi saya tanyakan, Tuhan itu satu atau banyak? Kita belajar itu untuk kalau ada yang jawab aja. Kalau ternyata jawaban benar, berarti alhamdulillah memantapkan ilmunya. Kalau jawaban salah, rujuk kepada kebenaran. Itu gunanya belajar. Kalau kita sediaman semua, yang nggak belajar, nggak ada pengaruhnya. Yang semula nggak tahu, nggak jadi tahu. Yang semula punya keyakinan gini nggak berubah. Makanya jawab. Sekarang saya tanya, Tuhan itu banyak atau satu? Tuhan itu satu. Apa arti Tuhan? Yang disembah. Yang disembah itu satu atau banyak? Satu. Ada yang nyembah potop, ada yang nyembah Allah? Ada. Ada yang nyembah patung? Ada nggak nyembah patung? Ada. Ada yang nyembah pohon? Ada. Patungnya banyak apa satu? Banyak. Berarti yang disembah satu atau banyak? Berarti yang disembah satu atau banyak? Banyak. Tadi bilang satu yang disembah. Yang disembah banyak. Gimana kita mau ngotot yang disembah satu? Toh faktanya yang disembah banyak. Ada nyembah kuburan, ada nyembah patung, ada nyembah batu, ada nyembah pohon, ada nyembah jin. Ya, faktanya ini disembah banyak. Kenapa kita bilang disembah cuma satu? Ya memang dia diyakini, orang nyembah patung, nyembah dewa-dewanya diyakini semua. Sesembahan itu banyak. Kalau sesembahan banyak, sesembahan itu apa bahasa lainnya? Tuhan. Berarti Tuhan itu satu atau banyak? Jujurlah dalam ilmunya. Kalau kalian ngotot satu, sudah buktikan satu itu di mana? Buktinya banyak nyembah yang lainnya. Berarti Tuhan itu banyak kan? Itulah maknanya, Tuhan itu banyak. Oh, Allah bilang Tuhan itu banyak kok. Orang-orang musyrik di zaman Nabi pun bilang Tuhan itu banyak. Mereka mengatakan ketika Nabi seru la ilaha illallah, apa mereka katakan? Ataj'alu alihatana ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah engkau ingin menjadikan wahai Muhammad Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini menjadi satu Tuhan saja? Ini perkara yang aneh. Berarti gimana? Berarti kalau kita mengatakan Tuhan cuma satu, muskilah, masalah. Faktanya banyak. Nah, maka itulah difahami dari kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang hak, yang benar kecuali Allah. Karena Tuhan banyak. Tapi semua yang banyak itu enggak benar. Yang benar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bisa paham? Iya. Dan bukti kedua bahwasanya Tuhan itu banyak adalah firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Hud ayat ke-110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama aghnat 'anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah min syai'in lamma jaa'a amru rabbik." Tidaklah mencukupi dari mereka Tuhan-Tuhan mereka, sesembahan-sesembahan mereka. Banyak. Bukan ilah, kalau ilah satu. Alihah, banyak Tuhan-Tuhan mereka. Allati yad'una min dunillah, yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala min syai', dari sesuatu. Lamma jaa'a amru rabbik, ketika datang perintah Rabbmu. Nah, Allah yang bilang Tuhan itu banyak. Jadi jelaskan? Jelas. Sekarang sebelum kita lanjutkan, saya timbul pertanyaan. Berarti ketika orang memaknai la ilaha illallah dengan makna tidak ada Tuhan selain Allah, benar atau salah? Benar atau salah? Ya, ragu lagi. Saya nggak masalah antum bilang apa ya. Saya pernah bilang seperti ini kepada seorang ustadz besar di kota Palembang. Tuhan itu satu tuh banyak, dia bilang. Saya bilang banyak. Itu waktu itu masih sekolah SMA. Kafir anta, katanya. Saya bilang kafir. Tuhan itu satu, Allah nih. Saya jawab, Ustaz, nggak mungkin. Buktinya banyak nyembah patung, nyembah dewa, nyembah Isa. Itu kan Tuhan semua. Enggak, itu bukan Tuhan. Itu disembah. Ya disembah, bukan Tuhan. Tuhan itu artinya apa? Yang disembah. Nggak bisa. Secara bahasa seperti itu. Dan orang yang mengerti bahasa Arab pun akan memahami ini. Itulah sebabnya kenapa orang kafir ketika Allah Nabi bilang Qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, mereka nggak mau. Kenapa? Apakah kami ingin menjadikan Tuhan kami yang banyak menjadi satu Tuhan saja, hanya Allah? Ini perkara yang ajib. Berarti orang Arab pun memahami kalimat la ilaha illallah itu tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Berarti membatalkan semua Tuhan-Tuhan dia selain Allah. Ini maknanya. Berarti kalau ada orang-orang masyarakat menerjemahkan la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, benar atau salah? Benar. Benar. Benar dalam rangka? Oke. Saya kunci dulu ya, benar. Sekarang kita, kalau orang menjawab, bukankah kita pernah belajar semantik? Atau kita belajar deduktif, kalimat induktif. Contoh kalimat. Saya ulangi lagi ini ya. Tidak ada alat menulis kecuali pena. Muhammad menulis dengan pilot. Berarti kesimpulannya pilot adalah pena. Kan gitu. Oke. Sepakat? Sekarang saya katakan. Tidak ada yang disembah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti kalau ada Tuhan itu pasti Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Alek menyembah patung. Berarti patung adalah itu berarti Allah. Saya nggak mau bilang. Sekarang antum nggak mau bilang. Tapi antum nggak mau mengikuti kerangka berpikir ilmiah. Berarti tidak mau memperbaiki diri. Itulah sebabnya ikhwatal iman, kenapa di masyarakat ada orang datang bawa ibadah yang beda dengan kita, langsung kita ponis ini sesat. Kenapa? Dia nggak mau memperbaiki diri. Ketika ini ibadah orang beda dengan kita cari tahu dulu kenapa beda. Oh ternyata, oh ini dalilnya, oh berarti aku salah, aku mengikut. Oh ternyata dia memang salah dalilnya, sampaikan. Afanaki antum salah dalilnya, oh iya dia yang rujuk. Ini namanya berpikir ilmiah. Itu terjadi di masyarakat. Kenapa orang beda dengan dia langsung diponis sesat? Gak mau tahu sesat. Kenapa? Beda dengan saya, pokoknya sesat.
Gitu kan? Karena nggak mau berpikir ilmiah. Sekarang mau ilmiah kayak mana lagi? Itu sudah ilmu pelajaran kita. Makanya saya jelaskan ini tadi secara bahasa Arab, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Itu ada isim la, ilaha. Khobar la-nya mana? Mahdzub, haqqun. Jadi la ilaha illallah secara bahasa Arab artinya la ilaha haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Ya, itu maknanya. Nah, kemudian bagaimana menyikapi orang yang mengatakan tidak ada la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah, bukan tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Maka nggak bisa kita salahkan langsung dan nggak bisa kita benarkan langsung. Kalau dia memaknai la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, tapi di hatinya dan di pikirannya meyakini maksud kalimat ini tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, karena Tuhan banyak tapi nggak ada yang benar cuma Allah, maka benar. Lafalnya aja kita luruskan. Oh, berarti benar antum memahami tidak ada Tuhan selain Allah, tapi maknanya itu adalah tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Tapi kalau dia memaknai sebagaimana orang-orang akademisi, sebagaimana para mahasiswa, para dokter bahasa, ya, orang yang ngerti bahasa, tidak ada Tuhan selain Allah, berarti yang namanya Tuhan itu pasti Allah. Ketika orang nyembah pohon, pohon Allah. Ketika orang nyembah batu, batu Allah. Ketika orang nyembah patung, patung Allah. Maka ini salah. Kalau ditanya apa arti la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, berarti salah. Nah, ini jadi ketika kita mendengar orang menerjemahkan la ilaha illallah tidak Tuhan selain Allah, maka nggak bisa kita salahkan langsung, nggak bisa kita benarkan langsung. Kita tanya apa maksudnya sih tidak Tuhan selain Allah? Ya semuanya Tuhan itu pasti Allah. Kalau orang nyembah patung gimana? Nah, itu Tuhan. Tuhan pasti Allah. Berarti dia menyelisih yang dia yakini. Orang ini menyelisih apa yang dia yakini. Ilmunya nggak benar. Ilmunya juga dia bingung dengan ilmunya. Bingung dengan ilmunya. Gimana orang bingung dengan ilmunya seperti itu? Saya kasih contoh, ini contoh ya, semoga nggak menghabiskan waktu. Contoh orang yang bingung dengan ilmunya. Saya kasih contoh orang yang bingung dengan ilmunya. Saya katakan sekarang. Saya tanya, misalnya contoh orang yang bingung dengan ilmunya ya. Kapan malam Lailatul Qadar? Kapan malam Lailatul Qadar? 17 Ramadan. Oke, kita simpan 17 Ramadan. Yakin? Yakin. Sudah, pegang. Sudah ya? Nah. Sekarang saya tanya. Malam Lailatul Qadar itu apa? Oh, malam lebih baik dari 1000 bulan. Oke, kita pegang. Kita pegang. Kita pegang ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah. Apa? Apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Ya, malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Oke. Sepakat. Sekarang berarti malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran kan? Sekarang kapan Al-Quran diturunkan? Hah? 17 Ramadan pegangan. Sekarang kenapa kita disuruh itikaf? Mencari malam Lailatul Qadar. Ya kan? Kapan malam Lailatul Qadar itu? 10 hari terakhir di bulan Ramadan, malam yang ganjil. Maka kita itikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Berarti kita itikaf itu mencari malam-malam ganjil 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa kita itikaf mencari malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran. Nuzul Quran kapan? 17 Ramadan. 17 Ramadan itu 10 hari terakhir apa 10 hari pertengahan? 10 hari pertengahan. Ini gimana? Tadi malam Lailatul Qadar 10 hari terakhir. Nuzul Quran pertengahan. Padahal malam Lailatul Qadar adalah malam yang turunnya Al-Quran. Kan hafal. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Berarti Lailatul Qadar adalah malam turunnya bulan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, bukan di tanggal 17. Kenapa masih ngotot tanggal 17? Karena bingung dengan ilmunya sendiri. Dia hafal ayat Al-Qur'annya. Dia hafal hadis-hadisnya, tapi nggak mau nerima. Kenapa coba?
Karena nggak jujur ketika belajar. Ketika belajar dia nggak terbuka, dia asal hafal aja, asal ikut. Ini yang maksudnya kenapa kita belajar ilmiah. Saya katakan belajar ilmiah. Jadi dengan begitu sama, kita mengikuti 17 itu kita ikuti dulu karena ke masyarakat kita seperti itu kita ikuti. Tapi setelah kita baca, kita hafal ayatnya, kita yakini. Jadi kalau ada masyarakat menyatakan Dzul-Qa'dah 17 Ramadan, ya silakan dia. Karena semua akan diminta pertanggungjawaban atas dirinya masing-masing. Allah firman wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang yang berdosa enggak bakal menanggung dosa orang lain. Itu kan? Ini contoh sekedar orang yang bingung dengan ilmunya. Maksudnya dia orang bukan yang bingung, orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Dan sekarang juga makna la ilaha illallah seperti itu. Makna la ilaha illallah seperti itu. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena sembahan banyak. Masih enggak mau terima? Ya sudah, yang bilang ini bukan saya. Yang bilang ini Allah. Ayatnya tadi saya katakan Quran surat siapa? Surat Hud ayat 110. Allah bilang Tuhan itu banyak. Tapi enggak ada. Allah tantang, bawa Tuhan-Tuhan kalian itu. Kalau bisa menolong kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Allah pun mengatakan Tuhan itu banyak. Tapi yang banyak ini enggak ada disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang berhak disembah. Sekian banyak Tuhan itu enggak ada yang berhak disembah. Yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah rukun syahadat. Rukun syahadat la ilaha illallah. Yang pertama, meniadakan segala macam sesembahan. Semuanya enggak berhak disembah semua. Orang menyembah patung enggak berhak disembah. Orang menyembah pohon enggak berhak disembah. Karena itu enggak benar. Illallah, kecuali Allah menetapkan hanya Allah saja yang berhak disembah. Ini rukun syahadat la ilaha illallah. Rukun yang pertama adalah penolakan segala macam bentuk peribadatan. Rukun yang kedua isbat, penetapan hanya Allah saja yang berhak disembah. Itu rukunnya. La ilaha illallah. Dari mana lagi dalilnya? Dalilnya dalam Al-Quran Allah berfirman Quran surah Al-Hajj ayat ke-62 Allah berfirman dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu karena Allah lah yang benar dan bahwasanya apa saja yang mereka sembah selain Allah itu batil. Dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dan juga makna ini, makna la ilaha illallah tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dikuatkan lagi oleh firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam Quran surat An-Najm ayat ke-19 sampai ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra alakumudz dzakar wa lahul untha tilka idzan qismatun diza." Apakah bagaimana pendapat kalian tentang Lata dan Uzza dan Manat, Tuhan yang ketiga mereka? Tuhan mereka yang ketiga, ada tiga. Lata, Uzza, Manat. Alakumudz dzakar wa lahul untha. Teguran Allah kepada orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Dia mengatakan, apakah Allah kefirmankan, apakah bagi kalian anak laki-laki lalu bagi Allah anak perempuan? Karena dia mengatakan malaikat adalah anak perempuan Allah. Tilka idzan qismatun diza. Kalau demikian itu pembagian enggak adil. Masa Allah yang maha perkasa dikatakan punya anak perempuan sedangkan kalian mengatakan anak perempuan sebagai aib? In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Lata, Manat, Uzza tidak lain hanyalah nama-nama yang kalian namai dia dan juga bapak-bapak kalian menyebutnya. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah enggak menurunkan satu keterangan pun tentang demikian. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Mereka enggaklah mengikuti kecuali hanya prasangka saja dan hawa nafsu mereka. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda, dan telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka. Ya. Di sini Allah katakan sembahan mereka Lata, Manat, Uzza, ya ini bukan
Tuhan, bukan Tuhan yang berhak disembah. Walaupun sejatinya mereka menyembah Lata, mereka menyembah Uzza, mereka menyembah Manat, orang-orang Quraisy, musyrik Quraisy di zaman itu. Tapi Tuhan-Tuhan itu nggak berhak. Itu cuma nama-nama yang mereka sebutkan. Nggak berhak untuk disembah. Ya. Ini makna syahadat la ilaha illallah. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Karena tema kajian kita adalah kunci surga, maka saya ambil penjelasan dari kitab lainnya di mana Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala pernah ditanya tentang suatu kalimat. Dikatakan kepada Wahab bin Munabbih, "Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah?" Bukankah kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga? Apa jawabnya? Bala, iya. Walakin ma min miftahin illa lahu asnan. Akan tetapi tidak ada yang namanya kunci kecuali punya giginya. Wa in jaa bi miftahin lahu asnan futiha lahul bab. Kalau dia datang bawa kunci yang ada gigi-giginya, maka dibukakan pintu tersebut. Wa in jaa bi miftahin laisa lahul asnan fama futiha lahu aqamaqal. Kalau datang bawa kunci nggak ada giginya, los aja ditusukin ke lubang kunci, di apa-apain nggak kebuka tuh kunci. Ya, jadi memang la ilaha illallah adalah kunci surga. Kenapa? Karena kalimat tauhid, dan tauhid kunci surga. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa saja yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Tapi enggak sekedar ngucapin saja. Ya, ini kunci ada, tapi ada giginya, dan giginya jangan sampai tanggal. Apa itu gigi-giginya? Gigi-gigi la ilaha illallah inilah yang kita kenal dengan syurut la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah. Ada syaratnya setia. Sebagaimana salat ada syarat sah salat. Ada rukun salat. Begitu juga syahadat la ilaha illallah ada syarat sahnya syahadat ini, ada juga surutnya, syarat-syaratnya, ada juga rukun-rukunnya. Kalau beda syarat dengan rukun, apa? Kalau syarat tidak terpenuhi syaratnya, nggak sah amalannya. Kalau rukun nggak ditegakkan di rukun, timpang, batal suatu perkara tersebut. Perkara itu aja. Syarat contoh dalam salat, syarat sahnya salat adalah wudu. Nabi SAW bersabda, "La salata bi ghairi tahurin." Tidak ada salat yang sah yang diterima kecuali dengan bersuci. Dan Nabi bersabda, "Miftahus salat at-tuhur." Kunci salat adalah bersuci. Sehingga bersuci ada syarat sahnya salat. Syarat salat adalah suci. Ya, balik. Ya. Terus berakal. Ya, kalau dia enggak balik, dia salat ya beda. Terus dia enggak berakal, salatnya enggak dihitung. Gitu. Rukunnya Al-Fatihah, rukuk dan semacamnya. Nah, sekarang syaratnya syahadat la ilaha illallah ada 7. Syaratnya ada 7. Makanya giginya ada 7. Gigi kunci ini ada 7. 7 ini yang pertama adalah al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu tentang apa? Ya, ilmu tentang kunci ini. Apa kunci la ilaha illallah? Berarti ilmu tentang la ilaha illallah. Mengilmui makna la ilaha illallah. Telah kita jelaskan ilmunya. Bahwasanya la ilaha illallah ini adalah kalimat persaksian tauhid yang terbagi atas rukun an-nafi wal isbat. Rukunnya menolak segala macam bentuk peribadatan karena semua ibadah itu enggak ada yang benar. Illallah menetapkan hanya Allah saja yang benar. Ini maknanya. Berarti kalau ada orang ngucapin la ilaha illallah, dia masih nyembah selain Allah, nyembah cincin, nyembah kuburan, nyembah jimat, berarti dia cacat di syarat yang pertama. Dia enggak mengilmui la ilaha illallah. Paham? Kemudian apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ilmuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah,
dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Kalau saya nerjemahin ilmuilah tidak ada Tuhan selain Allah, ya boleh aja kalau makna, tapi saya langsung terjemahkan tafsiriyah. Ilmuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Kemudian syarat yang kedua adalah al-yaqin. Syarat yang kedua adalah al-yaqin. Yakin. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah mustaiqinan an qalbihi dakhala al-jannah. Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah yakin dari hatinya, maka dia masuk surga. Cuma permasalahan kita ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, banyak kita mengucapkan la ilaha illallah tapi enggak yakin. Mau bukti? Contoh kasus. Ya. Ketika dia misalnya kerja di suatu tempat yang haram. Dan dia tahu tempat ini haram. Lalu dia harusnya berhenti karena ini haram. Tapi dia enggak berhenti. Kenapa? Ustaz, kalau saya berhenti, saya ini enggak bisa hidup, Ustaz. Anak istri saya makan apa? Saya hidup dari pekerjaan ini. Gimana saya berhenti? Tuh, itu jawabannya kayak gitu. Dijawab sama ustadznya. Akhi, antum yakin la ilallah? Yakin tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah? Yakin. Antum yakin enggak kalau yang ngasih rezeki itu Allah? Yakin. Bukankah Allah telah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada makhluk yang berjalan di atas muka bumi kecuali wajib bagi Allah rezekinya. Allah jamin rezeki kita. Ya, saya yakin. Ya udah. Terus antum tahu yang ngasih hidup siapa? Allah katanya. Yang ngasih mati siapa? Allah. Ya sudah, antum tinggalkan pekerjaan tersebut. Antum merintis yang halal. Allah yang jamin rezeki antum. Allah yang jamin kehidupan antum. Allah yang jamin rezeki antum. Jawabannya apa? Ustaz, antum tuh tidak ngerasain aja apa yang saya rasakan. Antum ngerasain susah, Ustaz. Ya nggak yakin dia. Padahal ngucapin la ilaha illallah, tapi nggak yakin yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih hidup Allah, yang ngasih mati Allah. Kalau Allah belum tentukan antum mati, walaupun berhenti kerjaan itu, nggak ada kerjaan apapun, Allah kasih makan dari kerjaan yang lain. Atau tanpa disangka-sangka Allah kasih makan. Karena Allah ada jamin, Allah ada janji. Tidak ada makhluk yang berjalan di muka bumi melainkan wajib bagi Allah rezekinya. Kalau Allah nggak kasih rezeki, Allah ingkar janji. Dan Allah nggak pernah mengingkari janji. Nggak yakin tadi. Banyak di antara kita yang masih nggak yakin, rusak syarat yang kedua. Rusak syarat yang kedua dari la ilaha illallah. Banyak yang kayak gitu. Ya. Padahal ngucapin la ilaha illallah, tapi nggak yakin dengan la ilaha illallah. Mau kerja, nggak yakin Allah tentukan rezekinya, nggak yakin sukses. Akhirnya ikut pergi ke gunung pesugihan, minta tolong sama jin. Dia nggak yakin yang kasih rezeki itu Allah, bukan jin itu. Dia masih ke sana nggak yakin. Rusak syarat yang kedua dari la ilaha illallahnya. Syarat yang ketiga, al-qabul. Al-qabul itu artinya menerima. Al-qabul itu artinya menerima. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, kita menerima segala macam ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Kita Allah takdirkan sebagai laki-laki, udah terima sebagai laki-laki. Jangan oplas jadi perempuan. Ketika oplas jadi perempuan berarti nggak menerima. Nggak menerima la ilaha illallah, nggak menerima itu semua. Ya. Ketika Allah bebankan kita syariat, kita terima. Ini ketentuan Allah, kita jalankan. Kita terima itu semua. Takdir Allah baik dan buruk kita terima. Tapi kebanyakan kita terima nggak? Kita kebanyakan terima takdir yang baik, nggak terima takdir yang buruk. Benar? Coba lihat. Ketika kita kaya raya, ya, kaya raya, mau apa aja ada, kaya raya, istri soleha, cantik berwibawa misalnya. Ditanya, masya Allah antum ya, kaya raya, soleh, dapat istri yang soleha, masya Allah berwibawa juga. Ya, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah berikan kepada siapa Allah kehendaki. Wah, dia yakin takdir Allah nih. Ya, takdir Allah. Ketika yang buruk dia ngejar-ngejar tuh akhwat yang soleha cantik tadi, ternyata banyak kendala nih, gak jadi, malah akhwat nih jadi dengan temennya, dia musuhan sama temennya, dendam sama akhwat ini. Kayak kasus kemarin, cinta ditolak, dukun bertindak. Padahal terima takdir itu bukan jodoh antum sudah, ya. Enggak, Ustaz, ini karena dia, kalau dia enggak caper enggak bakal, enggak. Itu takdir Allah. Makanya kita di antara rukun iman, takdir, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ini takdir buruk yang terus terima. Ya, nah ini. Banyak juga kita ngucapin la ilaha illallah tapi enggak nerima. Al ilmu wal yakin wal qabul. Ini yang ketiga. Yang keempat, wal-inqiyad, al-inqiyad. Yang keempat adalah al-inqiyad. Inqiyad itu tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Tunduk. Al-inqiyad itu tunduk. Tunduk pada ketentuan Allah. Maka orang-orang yang bertauhid, yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus memenuhi rukun yang keempat, syarat yang keempat, yaitu tunduk. Ketika Allah perintahkan dia salat, maka dia tunduk, dia kerjakan salat. Ketika Allah perintahkan dia zakat, dia tunduk, dia kerjakan zakat. Ketika Allah perintahkan dia puasa, dia tunduk, dia kerjakan puasa. Ketika Allah larang dia dari khamar, minum minuman keras, dia tunduk, dia hindari minuman keras. Ketika Allah larang dia dari mendekati zina, dia tunduk, jangan dekati zina. Jangan dekati zina. Dekati zina yang Allah larang. Zinanya lebih lagi. Jangan tafsir sendiri. Ustaz, Allah kan melarang deketin zina. Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan deketi zina karena dia perkara yang buruk dan perkara yang keji dan jalan yang buruk. Kan yang Allah larang deketi zina. Zinanya enggak, Ustaz. Wah, ini salah paham. Deketinya aja terlarang apalagi zinanya. Oh, berarti Ustaz kalau kita jalan bareng sama akhwat yang belum kita nikahi, enggak boleh? Enggak boleh. Kok gitu? Kan dalilnya jangan deketi zina. Kan kami nggak berzina, Ustaz. Iya, yang Allah larang kan bukan zinanya, deketi zina. Itu kan mendekati zina. Menjalin hubungan tanpa pernikahan. Ya mendekati zina, dilarang sama Allah. Berarti ya jangan. Kalau benar-benar la ilaha illallah, harus tunduk dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Protes berarti belum la ilaha illallah. Makanya banyak sekali kata Nabi SAW yang masuk neraka itu kalangan perempuan. Karena perempuan banyak protes. Di antaranya sebab kata Nabi SAW, ketika suaminya berbuat baik, Masya Allah. Ketika suaminya berbuat buruk satu kali aja, lupa semua kebaikan suami. Kamu gak pernah berbuat baik sekalipun sama saya, katanya. Banyak durhakanya itu perempuan sama laki-laki. Itu satu sisi, dia durhaka kepada suaminya. Belum sisi yang lain, dia durhaka kepada Allah. Ketika Allah firmankan, contoh ya, jangan baper tapi Allah firman, Quran surah An-Nisa kan, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah yang baik-baik dari wanita itu 2, 3 atau 4. Protes semua, gak adil. Ini diskriminasi.
Ini nggak layak lagi di zaman sekarang. Pokoknya diprotes tuh. Berarti nggak tunduk dengan ketentuan Allah. Cacat syaratnya. Tapi Ustaz, saya sakit hati. Ya fitrah wanita sakit hati. Ya fitrah wanita. Jadi gimana? Jujur aja. Ya Ustaz, saya yakini Allah perintahkan nikah 2, 3, 4. Ini syariat Allah, ada kebaikan padanya. Dengan laki-laki nikah lebih dari satu, menghilangkan angka prostitusi. Kenapa? Orang-orang yang janda-janda itu bisa dinikahi kan? Jadi dia nggak bisa jual diri. Orang-orang gadis yang nggak ada yang mau nikahinya dinikahin, dia ada tempat berkhidmat, nggak bakal jual diri. Kemudian apa? Mengurangi angka pengangguran, mengurangi kerusakan, menjaga nasab. Banyak sekali manfaatnya dari poligami. Cuma Ustaz, saya pribadi belum siap untuk dipoligami. Ya udah, jujur kan? Dia nggak nolak syariat Allah dan dia mengatakan dia belum siap untuk menerima syariat, belum siap untuk menjalankan syariat. Ini dia terima, dia tunduk tapi belum siap untuk menjalankan. Tidak apa-apa. Seperti kita mengatakan saya yakin haji itu wajib, tapi sekarang saya belum mampu untuk berangkat haji. Ya apa-apa. Jangan latah, jangan langsung tolak, bawa perasaan, enggak, poligami enggak benar, diskriminasi wanita, segala macam. Akhirnya menolak hukum Allah, tidak tunduk kepada Allah. Cacat syaratnya, syarat tauhid la ilaha illallah. Terima apa adanya dan jujur belum mampu mengerjakannya. Kemudian ilmu, yakin, menerima, tunduk. Kemudian yang kelima, ikhlas. Ikhlas, ya, yang kelima adalah ikhlas. Atau bisa jujur dulu atau ikhlas, tapi ikhlas dulu, ikhlas. Ikhlas. Ikhlas itu apa? Banyak makna ikhlas. Ya, ketika mengucapkan ikhlas dalam makna di sini adalah ketika mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas karena meyakini tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah dan mengharapkan wajah Allah. Mengharapkan wajah Allah. Bukan mengucapkannya karena ingin nikah, karena terpaksa. Ini enggak ikhlas. Karena tertarik, naksir sama wanita muslimah dan dia enggak bakal bisa menikahinya kecuali dia muslim, maka dia masuk Islam, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah karena ingin wanita yang dia nikahi. Ini berarti enggak ikhlas kan? Itu murni karena Allah. Murni meyakini ini, ikhlas mengucapkan ini, enggak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Makanya ketika ada orang mau syahadat, ditanya, apakah antum terpaksa? Enggak. Apakah kamu yakin? Iya. Apakah ini dari keinginan sendiri? Benar. Apakah kamu telah mengilmui maknanya? Iya. Sudah syahadat. Enggak, saya mau masuk Islam karena ini. Karena calon mertua maksa saya masuk Islam. Berarti terpaksa. Rusak syaratnya. Syarat yang kelimanya rusak. Harus ikhlas. Karena Nabi SAW bersabda, man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, maka dia masuk surga. Atau kama qala Nabi SAW. Jadi ada syarat yang kelima adalah ikhlas. Mengucapkannya harus benar-benar ikhlas. Enggak ada paksaan, enggak ada dibayar orang, enggak ada ancaman, keinginan sendiri dari diri hati sendiri, dan benar-benar menjalankannya bukan karena ingin di kedudukan, ingin dapat suara misalnya. Ini antara enggak ikhlas enggak boleh. Kemudian yang keenam, ya, yang keenam as-sidqu. Yang keenam adalah as-sidqu, jujur. Syarat yang keenam adalah jujur. Karena banyak sekali yang mengucapkan la ilaha illallah enggak jujur. Dalilnya dekat-dekat, mirip-mirip. Nabi bersabda, sadiqan, man qala la ilaha illallah sadiqan dakhala jannah, atau kama qala. Dan di antara juga firman Allah Subhanahu wa taala, gimana Quran surah Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Lanjutan ayatnya Allah firman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Ini dalilnya itu Quran surah Al-Hujurat juga. Sungguh hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah
adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu. Kemudian dia enggak ragu lagi, yakin tadi ya, ini dalil yakin. Jujur ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, dia enggak nyembah juga selain Allah. Kalau masih nyembah selain Allah berarti enggak jujur. Contoh, dia minta tolong sama Allah, tapi minta tolong juga sama cincinnya, ya, maka ini nggak jujur ucapan la ilaha illallah. Atau juga dia ngucapin la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tapi hatinya masih condong kepada kekafirannya, nggak jujur dia. Nampakkan tauhid, salat, berkumpul sama orang-orang mukmin, tapi sejatinya dia benci Islam. Sejatinya dia benci dengan agama ini. Dia ingin mencari celah aja menjatuhkan Islam. Nah, orang-orang yang gak jujur. Orang yang gak jujur seperti ini, gak jujur dalam perkara akidah, maka dia dikatakan nifaq i'tiqadi. Dia mengerjakan kemunafikan i'tiqadi secara keyakinan. Orang yang berbuat kemunafikan i'tiqadi seperti inilah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Munafik dalam ayat ini yang neraka yang paling bawah adalah orang munafik i'tiqadi, munafik keyakinan, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Ini yang kena ancaman ayat ini, neraka yang paling bawah. Adapun nifaq amali, kemunafikan secara amalan, ini enggak melazimkan dia menjadi kekal di neraka jahanam, tidak. Ya, tidak. Apa contoh munafik amali? Kemunafikan amalan adalah sesuai hadis Nabi. Alamatul munafiki salasatun. Ciri-ciri munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Kalau bicara dia bohong. Wa idza akhlafa wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Ketika dikasih amanat dia khianat. Ini munafik amali. Berdosa, tapi enggak sampai di kerak neraka. Enggak jadi kafir. Dia berkata dusta, dosa bohongnya. Dan dosa bohong besar. Masuk neraka tapi enggak kekal. Kenapa dibilang dosa besar? Karena diancam dengan neraka sama Nabi SAW. Nabi bersabda, Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdhiba wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Rawahu Muslim. Hati-hati, jangan sekali-kali kalian bohong, karena bohong akan menggiring kepada dosa dan dosa akan menggiring kepada neraka. Dan akan ada orang yang berbohong dan senantiasa melazimkan kebohongan sehingga dicatat oleh Allah sebagai tukang bohong. Ini bohong dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena diancam dengan neraka. Kemudian ketika dia berjanji mengingkari, ini dosa besar, melanggar perintah Allah. Allah berfirman, wa'ufu bil 'uqud. Tunaikanlah janji-janji kalian. Ini ingkar janji, menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza tumina khana. Ketika dikasih amanat dia khianat. Orang yang berkhianat maka kena menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah firman, sampaikanlah wa'addul amanat ila ahliha. Sampaikanlah amanat itu kepada yang berhak. Ini tidak, maka dia melanggar hal demikian. Jadi kalau ada orang yang bohong, kita katakan antum ini munafik. Iya, munafik amali. Enggak melazimkan dia sebagai penghuni neraka yang kekal, enggak melazimkan dia kufur, ya. Tapi enggak semerta-merta langsung dikatakan orang bohong sekali langsung bilang munafik, enggak. Dia pendusta, dia bohong. Kenapa? Karena ciri-ciri munafik itu 3. Ketika 3-3 yang terkumpul pada dirinya, maka orang ini munafik. Ketika satu di antara 3 tersebut, maka dia dosa sesuai dengan dosa itu. Dan ketika 3-3 yang ada pada dirinya enggak melazimkan dia kafir. Karena dia munafik amali. Kalau munafik i'tiqadi baru dia dikatakan kufur karena dia diancam dengan neraka yang paling bawah. Kenapa? Karena sejatinya dia kafir. Cuma menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Ini munafik i'tiqadi.
Ada 6 syarat. Dan syarat yang terakhir yang ketujuh adalah setelah kita 6 ini kita penuhi, akan muncul syarat yang ketujuh dengan sendirinya dan dengan diupayakan. Yang pertama tadi ilmu, yang kedua setelah kita yakin, yang ketiga menerima, yang keempat kita tunduk, yang keenam ikhlas, yang kelima ikhlas, yang keenam jujur, dan yang ketujuh akan tumbuh mahabbah, cinta. Yang ketujuh akan tumbuh mahabbah, cinta. Dan ini adalah syarat. Syarat ini akan muncul ketika 6 ini terpenuhi dan juga butuh diupayakan. Terkadang bagi orang muncul sendiri dan kadang butuh diupayakan. Mahabbah, cinta. Bukti kita telah cinta belum sama Allah, bukti nyata bisa kita lihat. Sekarang saya kasih contoh. Ketika ada 2 orang yang kita cintai, manggil, maka panggil, sama-sama manggil. Panggilan yang mana dari 2 orang ini yang kita dahulukan? Misalnya kita anak yang pertama kita cintai, anak yang kedua lebih kita cintai daripada anak pertama misal. Dua-duanya manggil. Yang mana dulu yang akan disambut panggilannya, yang dijawab panggilannya? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua kan? Ya, jelas. Kalau masih belum jelas, sekarang istri pertama manggil, istri kedua manggil. Nah, yang mana didahulukan? Gak berani jawab, takut terbuka ya, ketahuan. Ya, anak tadi contoh yang pas. Berarti yang kedua, kenapa? Karena yang kedua lebih dicintai. Ya, oke. Berarti bukti dia lebih mencintainya adalah dia memenuhi panggilan yang lebih dia cintai. Sekarang kita sedang bercengkrama dengan anak istri kita. Kita sedang bersenda gurau, sedang menikmati hidup, bermain di mana tempatnya. Ini yang kita cintai, anak istri kita cintai. Kemudian manggil. Siapa yang manggil? Allah panggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah panggil. Tuh, ini anak sama istri merengek-rengek masih mau main. Ini Allah udah manggil. Nah, yang mana yang kita dahulukan? Panggilan Allah apa panggilan anak istri ini? Itu buktikan sendiri sudah, nilai diri sendiri. Ketika kita kedepankan panggilan anak istri kita, berarti kita lebih mencintai anak istri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita segerakan panggilan Allah, ini tunda dulu lah nak, maka berarti kita lebih mencintai Allah daripada anak istrinya. Dan perlu diingat, kalau kita lebih mengedepankan anak istri kita daripada Allah, walaupun kita dari lahir Islam sampai umur kita menginjak usia, akan tutup usia, tetap gak bisa merasakan manisnya iman. Kenapa? Tetap merasa kita muslim dari lahir, tapi kok gak nyaman ya, tapi kok gak merasa nikmatnya, tapi kok kayaknya enakan agama lain, tapi kok kayak banyak gak nyaman, gak rasa lezat dengan Islam. Kenapa? Karena hilang poin utama untuk bisa merasakan manis Islam. Nabi SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Ada 3. Kalau 3 hal ini ada pada diri seseorang, dia bisa merasakan manisnya iman. Yang pertama, an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ini hal yang pertama. Kalau ini yang pertama aja belum dilakukan, sampai kapanpun kita gak akan bisa merasakan lezatnya iman ini, manisnya iman ini, kalau belum mengedepankan Allah dan Rasulnya. Setelah kita kedepankan Allah dan Rasulnya, manis iman ini. Ibadah semangat, ringan jalankannya. Masuk yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia hendaklah mencintai seseorang yang tidaklah dia cintai kecuali karena Allah. Semakin taat orang ini, semakin cinta dia, walaupun dia fakir. Orang ini kaya raya, tapi semakin maksiat dari Allah, semakin gak dia cintai. Karena cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Beriring tumbuh cintanya seiring dengan tumbuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita masih senang bergaul dengan orang kaya tapi maksiat daripada orang miskin tapi taat, maka akan susah merasakan manisnya iman.
keras hati ini. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda ila al-kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dia, sebagaimana bencinya dia untuk dilemparkan ke dalam neraka. Jadi sangat tegas megang Islam, gak mau pindah agama lagi. Ini diantara wujud bisa merasakan manisnya keimanan. Jadi ada 7 syarat ini. 7 syarat ini, Masya Allah, para ulama membuat suatu nazam, manzumah, agar mudah dihafal. Dan manzumah ini disebutkan para ulama, termasuk imam kita, Imam Syafi'i. Ya, dia mengatakan, imam lainnya ya, mengatakan, wa bi syurutin sab'atin qad quyyidat wa bi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi' qailuha bin nutqi illa haythu yastakmiluha al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu as-sidqu wal ikhlasu wal mahabbah waffaqakallahu lima ahabbah. Dengan wabi syurutin sab'atin qad quyyidat, dengan 7 syarat yang telah diikat, wabi nususil wahyi haqqan waradat, dan berdasarkan nas-nas wahyu yang benar yang telah datang. Fa innahu lam yantafi' qailuha bin nutqi illa haitsu yastakmiluha. Maka sesungguhnya enggak bermanfaat orang yang mengucapkannya kecuali dia menyempurnakannya. Sempurnakan 7 hal ini. Apa itu? Ilmu, yakin, al-qabul, menerima, al-inqiyad, tunduk patuh, fadri ma aqulu, maka ketahuilah apa yang aku katakan. As-sidq wal ikhlas, jujur dan ikhlas, wal mahabbah dan cinta, semoga Allah memberi kamu taufik kepada apa yang dia cintai. Ini dibuat dalam suatu manzumah, intonasi nazam syair yang bisa mudah untuk dihafal. Mudah untuk dihafal. Buktikan. Dah hafal belum? Katanya mudah. Belum ya? Kalau dah hafal langsung kasih hadiah tuh. Tapi kalau hafal poin-poinnya insya Allah, alhamdulillah. Kalau belum hafal syairnya, minimal hafal poin-poinnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan perkataan Syekh Muallif di sini, ya, agar kita bisa masuk kepada tema berikutnya pada pertemuan berikutnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah mengatakan, setelah dia memberikan dalil tentang syahadat la ilaha illallah, dia mengatakan wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qauluhu ta'ala wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Tafsirnya yang lebih menjelaskan makna ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali zat yang telah menciptakanku, karena dialah yang akan memberiku petunjuk, dan dia, sebelum saya lanjutkan, ini menjelaskan tafsir tadi. Kenapa? Lihat perkataan Ibrahim alaihissalam ini, saya berlepas diri dari apa saja yang kalian sembah. Berarti ada sesembahan selain Allah, kecuali alladzi fatarani, kecuali Allah yang telah menciptakanku. Maka dia menetapkan sesembahan yang berhak disembah adalah zat yang menciptakanku, ni Allah, karena dia akan memberiku petunjuk. Ini yang menguatkan pemakna tafsir yang kita sampaikan tadi. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Lalu Nabi Ibrahim menjadikan kalimat ini tetap diturunkan kepada turun-temurunnya.
la'allahum yarji'un, agar mereka bisa kembali kepada tauhid. Wa qawluhu, dan juga dalil yang menguatkan makna yang kita jelaskan tentang makna la ilaha illallah adalah firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Ali Imran ayat ke-64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum." Wahai, katakanlah wahai ahli kitab Yahudi dan Nasrani, kemarilah kepada suatu kalimat yang sama antara kami dan kalian. Apa kalimat yang sama tersebut? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Yaitu hendaklah kita menyembah Allah, hendaklah kita tidak menyembah kecuali Allah. Berarti makna ini menyatakan bahwasanya Yahudi menyembah siapa? Nasrani menyembah siapa? 3, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus, 3. Ya. Berarti sesembahan selain Allah ada. Banyak Tuhan ini. Kecuali Allah saja, kita sembah Allah saja, yang lain tidak usah disembah lagi. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita enggak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan janganlah sebagian kita mengambil sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Jangan kita menjadikan Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Kalau mereka Yahudi Nasrani tadi menolak, berpaling, maka katakanlah, saksikanlah oleh kalian bahwasanya kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Semua dalil-dalil yang ada dan ilmu bahasa yang saya jelaskan merujuk kepada pemahaman la ilaha haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Rubbama naktafi bihadzal qadar. Mungkin kita cukupkan kajian kita pada hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas seputar syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hari ini kita telah selesai syahadat asyhadu an la ilaha illallah. InsyaAllah kita kedepannya bertanya tentang pekan depan membahas tentang konsekuensi syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Silakan ditanyakan, silakan. Enggak ada? Alhamdulillah, kalau enggak ada jelas. Naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah al-azim. Oke, ada yang mau bertanya? Waktunya dah habis ya. InsyaAllah kalau akhwat kedepannya mau bertanya, segera sebelum kajian ditulis pertanyaan, langsung dikeluarkan. Ya, kalau sekarang nggak mungkin sempat nulisnya, insyaallah. Karena kebiasaan kita kalau ada yang mau bertanya, kita tunggu pertanyaannya selama 10 detik. Jadi tujuannya apa? Kalau yang belum siap pertanyaan nggak sempat mikir 10 detik. Kalau yang sudah siap nggak sempat nulis. Kalau yang sudah nulis gelabakan dengar 10 detik, jadi lupa ngasih, akhirnya nggak ada yang bertanya, ya. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim an yuwaffiqana ila siratihil mustaqim wa an yaj'alana min ibadihil muttaqin dawil akhlaqil mahbubin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.